Bab 1121, Langdi adalah orang kaya. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Oleh karena itu, setelah menyaksikan para Wudi, mereka semua terkejut. Sudah berapa lama Sulang mendominasi selatan? Apakah ada 1 bulan? Ada begitu banyak orang kuat di bawah komandonya. Ini benar-benar mengejutkan. Yang terpenting adalah bahkan ada prajurit kaisar tingkat 2 yang menjaga. Para Wudi yang tidak memiliki prajurit kaisar, seperti Honglian Wudi Ni Qianzu, Guantian Wudi Zhao Yan dan yang lainnya, langsung merasa iri kepada mereka. Bahkan Kaisar Wu yang memiliki prajurit kaisar sebagian besar adalah prajurit kaisar tingkat pertama, dan dia sangat iri dengan prajurit kaisar tingkat 2 milik Sulang. Saat itu, bobot Sulang di hati para kaisar telah meningkat pesat. Saudara Langdi Dao memiliki begitu banyak bakat, sungguh patut ditiru. Ya Tuhan, itu prajurit kaisar tingkat 2, aku ingin memilikinya dalam mimpiku. Aku pernah melihat Yue Hong sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari Taois Langdi, dia sudah menjadi kaisar semu. Kaisar semu yang kosong itu sangat bagus, menurut pendapatku, aku takut dia akan memadatkan jalan ruang angkasa dan dipromosikan menjadi kaisar Wu. Dan rekan Taois Zhou Yu itu, jika kamu dengan tulus menyesalinya, kamu pasti akan dihargai oleh saudara Taois Langdi dan segera kembali ke alam Kaisar Wu. Menurut pendapatku, 50.000 seni bela diri yang baru dipromosikan itu tidak dapat diabaikan. Sejauh yang aku tahu, ada kurang dari 20 ras suci dan 1 ras peri di benua selatan. Saat ini, 50.000 orang bijak bela diri baru muncul dalam waktu singkat, dan metode para Taois Langdi terlalu kuat. Hai, itu benar. Petik 2. Setelah para kaisar terkejut, mereka memuji Sulang dengan sangat hormat. Tidak mungkin, menurut orang lain, ada 2 calon Wudi, dan saudara-saudara si Yuxiao akan segera tersedia sebagai pembantu. Tambahkan hingga 5 kaisar Wu. Siapa yang tidak berani menghormati orang kuat yang dapat memerintah kekuatan sebesar itu? Aha, itu semua bahan limbah yang tidak berguna. Tidak sebagus giok cantik di bawah perintahmu. Sulang tersenyum rendah hati, ayo, silakan duduk. Segera, Sulang memimpin kerumunan ke Istana Abadi Giok Putih milik prajurit Kaisar Zun, dan menghibur kerumunan di aula yang telah dipersiapkan sejak lama. Ada lebih dari 20 peti di aula, yang masing-masing adalah peri. Tidak hanya itu, lincah lingguo di atas meja setidaknya abadi, dan ada juga beberapa buah dan kue tingkat kaisar. Ini hanya teh yang sedikit kasar dan buah yang buruk. Tolong jangan tidak menyukainya. Sulang tidak bisa menahan senyum ketika semua orang menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Buah roh dan kue tingkat kaisar tingkat peri ini disintesis secara alami olehnya dan tidak mahal. Namun, ini terlalu berlebihan dan boros di mata para kaisar. Harta karun kelas kaisar harus dihargai di mata semua orang, dan kemudian digunakan di tempat yang paling membutuhkannya. Buah roh tingkat kaisar sebaiknya tidak dinikmati secara langsung, tetapi cari cara untuk memurnikan pil dengan efek yang lebih baik. Membuat kue tingkat kaisar tidak pernah termasuk dalam lingkup pertimbangan semua orang, paling-paling mereka akan mencicipi kue tingkat abadi. Namun, di depan mereka, ada beberapa buah roh tingkat kekaisaran, beberapa kue tingkat kekaisaran, dan sepanci penuh teh roh tingkat kekaisaran. Ada lebih dari 200 eksemplar kue dan teh buah roh tingkat kaisar di lebih dari 20 meja. Harta karun kelas kaisar seperti itu digunakan begitu saja untuk menjamu tamu. Bagi Kaisar Wu, ini sangat mewah. Terutama Wudi yang lebih lemah seperti Honglian Wudi, menyaksikan pemandangan ini, tercengang. Beberapa wajah Wudi memerah, karena mereka memikirkan hal-hal yang telah mereka ganti rugikan kepada Sulang, itu benar-benar terlalu pelit dibandingkan dengan ini. Pada saat yang sama, para kaisar juga memiliki banyak pikiran di hati mereka. Biarkan aku pergi. Aku tidak menyangka Kaisar Lang begitu kaya, buah roh tingkat kaisar ini setara dengan pil tingkat kaisar. Ya Tuhan, kupikir Kaisar Lang benar-benar seorang Kaisar Qiongwu. Saat ini, sepertinya aku miskin. Dibandingkan dengan Langdi, aku adalah orang miskin yang bahkan tidak bisa makan buah. Aku memberi ganti rugi kepada Taois Langdi terlalu sedikit. Apakah Taois Langdi akan membenciku? Lain kali aku datang, aku akan menyiapkan hadiah yang murah hati. Hei, buah roh tingkat kaisar ini sangat harum, aku benar-benar ingin menggigitnya, tetapi aku harus mempertimbangkan citraku. Kalau saja bisa dikemas,
Petik 2. Berbagai pikiran terlintas di benak Kaisar Wu. Tentu saja, sebagai Kaisar Wu, ekspresi di wajah semua orang kembali normal dalam sekejap. Segera setelah itu, semua orang mengungkapkan rasa terima kasih dan sopan, lalu mengambil buah roh, kue, atau teh roh untuk dinikmati. Rasa yang luar biasa meresap ke dalam indera perasa. Aura yang kaya menyatu ke dalam tubuh dengan efek khusus, meningkatkan basis kultivasi. Untungnya, kemewahan seperti itu juga membuat semua Wudi bahagia secara fisik dan mentalnya telah menikmati buah roh itu. Semua orang mengobrol tentang berbagai topik. Namun, yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana mengembangkan pasukan bawahan. Dan semua orang tidak hanya omong kosong, seperti si Yuxiao, Nikianzu, King Qiao Wudi, Del, yang memiliki hubungan baik dengan Sulang, mereka semua mengeluarkan barang-barang kering. Beberapa teknik rahasia praktis dapat membantu bawahan untuk meningkat dengan cepat, atau membuat populasi etnis melonjak. Nikianzu bahkan secara langsung mengeluarkan gambar suci dan harta karun lainnya dan membagikannya kepada Sulang. Meskipun Sulang memiliki fungsi pemberdayaan satu kunci, namun jumlah penggunaan per hari terbatas dan hanya dapat digunakan pada orang-orang terpenting di sekitar. Para prajurit biasa itu, meskipun mereka juga memiliki manfaat yang diberikan oleh Sulang. Dengan gedung pertukaran, dojo luar angkasa, dan tanah suci kultivasi bintang biru, peluang untuk menjadi dewa dan menjadi suci sangat meningkat. Namun, metode yang diberikan oleh para kaisar masih membuat Sulang sangat bermanfaat. Untuk membalas kebenaran, Sulang membawa Wudi untuk mengunjungi gedung pertukaran dan dojo luar angkasa. Adapun pihak bintang biru, para Wudi ini belum dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, bintang biru sangat berharga, Anda dapat menjamin bahwa para Wudi ini tidak akan memiliki pikiran yang tidak seharusnya mereka miliki. Hal pertama yang saya kunjungi adalah Space Dojo, yaitu kubus ruang yang dibentuk oleh para prajurit kuasi kekaisaran dapat membantu para prajurit kuasi bijak untuk dengan lancar memadatkan pemandu ruang dan membuka ruang prajurit. Hei, langsung bantu Dewa Semu memadatkan petunjuk ruang. Metode ini sederhana dan kasar tetapi sangat efektif. Metode yang bagus. Ya, saya hanya dapat mendirikan pavilion Chengshen dan membiarkan Valkyrie untuk mengajar para Dewa Semu. Pada dasarnya, itu masih tergantung pada para Dewa Semu. Efeknya tidak terlalu bagus. Yah, metode saya jauh lebih buruk daripada dojo spasial saudara Landidao. Sayangnya, saya tidak dapat memahami aturan ruang untuk pulang. Aku hanya tahu sedikit tentang bulu, kalau tidak aku juga akan membangun dojo luar angkasa. Aturan luar angkasa terlalu sulit untuk dipahami, dan aku tidak tahu apakah dojo luar angkasa milik saudara Landidao itu berlebihan, bisakah dijual. Ini adalah prajurit, kuasi kekaisaran, hanya sedikit lebih buruk dari prajurit kekaisaran. Bagaimana aku bisa menjualnya padamu? Itu saja, bahkan jika kamu ingin menjualnya, kamu harus membelinya. Harta karun semacam ini yang berhubungan dengan fondasi ras lebih berharga daripada senjata kuasi kekaisaran manapun. Ya, aku khawatir aku tidak mampu membeli semua kekayaan bersihku. Petik 2. Para kaisar mengagumi dojo luar angkasa pemurnian milik Sulang, dan bahkan merasa iri. Mengenai hal ini, Sulang tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Kaisar ingin memiliki dojo luar angkasa, akan ada sesuatu di masa depan, dan semua orang akan memilikinya. Dojo luar angkasa akan mencakup seluruh benua Changlan. Selanjutnya, Sulang mengajak Kaisar Wu untuk mengunjungi gedung pertukaran. Gedung pertukaran di kota suci Yaoqi adalah kantor pusat, jadi telah berkembang pesat seiring dengan perluasan kota. Bangunan besar berbentuk menara menjulang ke langit, fondasinya saja sudah sebanding dengan kota kecil. Kecuali istana abadi giok putih yang tergantung tinggi di langit, gedung pertukaran adalah yang tertinggi di antara kota suci Yaoqi. Saat ini, Sulang dan semua kaisar Wushu menyembunyikan basis kultivasi dan penampilan mereka, dan berdiri di dekat gedung pertukaran, menyaksikan pemandangan pertukaran yang panas. Saya melihat banyak sekali prajurit berbaris dalam ribuan tim, dan setiap tim tidak ada habisnya, dan saya tidak tahu ke jalan mana itu meluas. Prajurit di depan dengan cepat memasuki gedung pertukaran, lalu mendaftar, menukar apa yang dia butuhkan, dan kemudian pergi dari pintu keluar lain. Namun, jumlah tim yang memasuki gedung pertukaran tidak berkurang sama sekali.
Para prajurit ini datang dari seluruh penjuru benua selatan. Bagaimanapun, hanya para prajurit yang memiliki kemampuan untuk bepergian jauh yang pada dasarnya akan bermigrasi ke tempat dengan gedung pertukaran. Kota suci Yaochi adalah tempat impian semua prajurit di daratan selatan. Kota ini telah lama menjadi tempat berkumpulnya ratusan kelompok etnis. Orang-orang hidup dengan kedudukan yang sama di sini dan menikmati manfaat yang diberikan oleh Sulang. Menghargai pemandangan yang panas ini, Sulang memimpin semua wudi ke gedung pertukaran lagi. Kemudian, semua kaisar bela diri melihat dengan mata kepala mereka sendiri setiap prajurit mengeluarkan material tingkat rendah, dan proporsi mereka yang luar biasa, ditukar dengan material tingkat tinggi. Apa, rasio material tingkat dewa dengan material tingkat Sein hanya 30:1. Material tingkat peri juga dapat ditukar sesuka hati. Meskipun rasio pertukarannya sedikit lebih tinggi, hanya 40:1. Hei, lihat pemberitahuannya, selama kamu lulus tinjauan kualifikasi, material tingkat kaisar dapat ditukar. Kamu tidak hanya dapat menukar material, tetapi kamu juga dapat menukar pil, senjata, dan latihan. Ya Tuhan, Saudara Langdi, untuk pengembangan benua selatan, benar-benar telah menghabiskan uangnya. Ya, berapa banyak yang harus kamu rugikan jika kamu menukar material tingkat tinggi dengan prajurit tingkat rendah dengan rasio ini? Saya pikir jika saya membangun rumah pertukaran serupa di tanah saya sendiri, saya khawatir saya akan bangkrut keesokan harinya. Kamu akan bangkrut, dan sejauh yang saya tahu, ada lebih dari satu rumah pertukaran di tanah Langdi. Kesejahteraan yang mengerikan, rekan Taois Langdi telah dipertahankan begitu lama, sungguh menakjubkan. Ahem, rekan Langdi, saya tidak tahu apakah saya merasa terhormat bisa menukar sesuatu di sini. Pergi, dasar kurang ajar, saya malu bersamamu. Petik 2. Kaisar Wu yang terkejut berbicara dan berbicara banyak, dan tatapan mata Sulang berubah lagi. Beralih ke mata orang miskin yang menyaksikan para tiran lokal menghambur-hamburkan uang. Adalah keterkejutan dan kecemburuan. Label Sulang sebagai Kaisar King Wu juga dihapus sepenuhnya oleh Kaisar Wu, dan kemudian diganti dengan label orang kaya. Untungnya, semua orang tidak berpikiran sempit, meskipun ada sedikit rasa rendah diri, tetapi tidak iri. Bagaimanapun, citra Sulang di benak para kaisar jauh lebih kuat. Pada saat ini, semua orang akhirnya ada di sini, bagaimana saya bisa mengabaikan semua orang? Sulang tersenyum tipis, baiklah, semua Taois yang hadir dapat menukar bahan atau obat yang sama. Rasionya adalah 500:1, terlepas dari levelnya. Pernyataan ini keluar, semua wudi tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Sedikit ketidakbahagiaan di hati saya benar-benar lenyap. Saudara Langdi serius, rasio pertukaran material tingkat peri dengan material tingkat kaisar masih sangat rendah. Dalam keadaan normal, nilai 1000 material tingkat peri tidak seberharga material tingkat kaisar. Ya, dengan cara ini, hal-hal yang kita ganti rugi untuk Taois Langdi sebelumnya, saya khawatir itu tidak akan sepadan dengan keuntungan yang telah kita ambil saat ini. Mengapa kamu tidak melupakannya? Petik 2. Setelah para kaisar terkejut, mereka menolak satu persatu karena mereka terlalu memanfaatkan Sulang. Namun, bagaimana Sulang bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dengan rasio 500:1, dia akan mendapat 50 kali lipat keuntungan bersih. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk membujuk agar semua kaisar harus menukar dengan satu gelombang. Kaisar Wu akhirnya setuju, tetapi mereka berinisiatif untuk meningkatkan rasionya menjadi 1000:1. Sulang langsung menjaring 100 kali lipat. Segera setelah itu, para kaisar tersipu, dan sangat malu untuk menukar material tingkat kuasi kaisar teratas dengan harta karun tingkat kaisar, atau obat-obatan, atau material dari gedung pertukaran. Lihat adegan ini, Sulang tertawa gembira. Dalam gelombang ini saja, dia memperoleh lebih dari 2000 material tingkat kaisar. Namun, para kaisar Wu masih merasa bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari Sulang Tian, dan mereka harus membayarnya kembali setelah mereka memutuskan. Selanjutnya, Sulang tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan kepada Kaisar Wu untuk dikunjungi, jadi dia menyebutkan migrasi Kaisar Ziming. Saudara si Yuxiao telah lama menunggu saat ini. Hanya saja Sulang belum memenuhi persahabatan Tuan Tanah, dan mereka tidak malu untuk mengatakannya dengan tergesa-gesa. Ketika Sulang menyebutkannya, keduanya kembali merasa bersyukur.
Teman-teman, kumohon. Sulang menggunakan aturan ruang untuk membuka lorong dan memimpin Kaisar Wu ke tempat yang dialokasikan untuk Kaisar Siming. Ini adalah bagian selatan dari benua selatan, menempati 1/16 tanah dalam 5 elemen dan sangat terpencil dan tandus. Jika tidak digunakan sebagai metafora, kota suci Yaoqi adalah Beixiangguang, dan di sini adalah suku primitif yang paling terbelakang. Tingkat tandus di sini, para kaisar bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, berpikir bahwa ini bukanlah tempat bagi para prajurit untuk tinggal. Namun, saudara-saudara si Yuxiao sangat senang. Karena tempat ini lebih baik daripada Ximingzu, dan masih dalam langit 5 elemen, tempat ini dapat ditingkatkan terus-menerus. Selain itu, mereka juga dapat mengubah tempat ini sendiri, dan mungkin tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat berkembang. Ras-ras cerdas di daerah ini telah saya kirim untuk pindah. Sulang menunjuk ke tanah luas di bawah dan tersenyum. Si Yu menertawakan teman Taois, kumohon. Bagus, Si Yu tersenyum dalam pada Sulang, lalu melangkah maju ke tanah segera. Sejumlah besar metode tingkat kaisar yang kuat ditampilkan dari tangan si Yuxiao, dan gunung serta sungai bergeser tiba-tiba, dan dataran ada di mana-mana. Fondasi kota-kota yang kokoh dipadatkan oleh aturan batu dan tanah, seperti balok cermin obsidian yang lebar. Segera setelah itu, si Yuxiao melepaskan semua kota di alam semesta kehidupan, dan meletakkannya di atas fondasi satu persatu. Pada akhirnya, banyak orang dari suku Ziming bermigrasi dari alam semesta kehidupan. Ini adalah Xintiandi. Ada langit biru dan awan putih di dunia ini. Ya Tuhan, warna matahari berbeda dari Ximingzu kita. Meskipun konsentrasi aura juga sangat rendah, di sini lebih nyaman daripada Ximingzu. Luar biasa, luar biasa. Ini rumah baru kita. Petik 2 petik 2. Para anggota suku Ziming bersorak dan melompat dengan kegembiraan dan gerakan, dan bahkan lebih banyak orang menangis dan menangis karena emosi. Ini adalah titik balik penting dalam sejarah bagi Kaisar Ziming, dan awal dari kemunculan kembali mereka. Saya berdua sekali lagi mewakili seluruh klan Kaisar Ziming, terima kasih atas kebaikan dan kebajikan besar Anda dari Taois Langdi. Si Yuxiao dan si Yuxiang juga sangat gembira dan memberi hormat kepada Su Lang satu demi satu. Haha, kedua sahabat Dao telah melihat Anda di luar. Sulang mengangkat senyum di sudut mulutnya, dan mengangkat saudaranya si Yuxiao. Kaisar Ziming baru saja menetap dan sedang menunggu untuk dilahirkan kembali. Pasti ada banyak hal yang harus ditangani. Jika Anda butuh bantuan, jangan lupakan saya. Tentu, kedua bersaudara itu mengangguk cepat. Pada saat ini, karena Kaisar Ziming baru saja menetap, Taois Langdi sangat membutuhkan penyembuhan. Kaisar Jiaoqinwu tersenyum dan berkata, saya tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi, dan saya akan berkunjung lagi di lain hari. Melihat ini, Kaisar Wu yang lain juga mengucapkan selamat tinggal kepada Sulang. Salah satu dari mereka malu untuk terus mengganggu Sulang, tetapi mereka baru saja menukarnya dari Sulang dengan harta karun tingkat kaisar yang sangat dibutuhkan, dan mereka ingin kembali dan menggunakannya. Kalau begitu aku akan memberimu satu untukmu. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu membuka saluran ruang angkasa yang mengarah ke surga 5 elemen. Dengan cepat, Jiaoqin dan Kaisar Wu lainnya meninggalkan daratan selatan, dan si Yuxiang juga mengikuti Jiaoqin. Hanya Sulang dan si Yuxiao yang tetap di tempat. Aku juga tidak akan mengganggu sesama Taois. Kapanpun kamu butuh bantuan, kamu harus memberi tahuku. Sulang tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada si Yu. Suan bahkan kembali ke kota suci Yaoqi. Sisi lain, Kaisar Wu, seperti Jiaoqin, muncul di wilayah Kaisar Wu di Honglian. Segera semua orang bubar dan kembali ke wilayah mereka sendiri. Namun pada kenyataannya, Kaisar Wu tetap melakukan obrolan grup secara pribadi. Teman Taois Langdi terlalu kaya. Ya, sangat kaya, luar biasa. Teman Langdi adalah Kaisar Wu dari pecahan daratan. Pecahan daratan mana yang bisa begitu gemuk dan lebih kaya daripada benua Changlan? Dengan kata lain, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Kaisar Semu yang pernah berdagang denganku sebelumnya tampaknya memiliki segalanya? Apakah Kaisar Semu itu terkait dengan Langdi? Apakah Langdi anggota organisasi perdagangan lintas dunia itu? Jangan terlalu memikirkannya. Bukankah saudara Dao Langdi mengatakan bahwa dia mendapat warisan, Master Sekte Tongtian? Itu setidaknya sosok tingkat kaisar, dan sedikit sampah yang bocor melalui jari-jari sudah cukup untuk mengejutkan kita.
Itu, apalagi saudara Dao Langdi juga mengeluarkan begitu banyak latihan tingkat kaisar untuk dilelang. Demi membunuh Kaisar Wu di dunia langit gelap, bahkan planet kehidupannya sendiri dikorbankan, dan kemudian ia mengorbankan klon kelas Kaisar Wu untuk melaksanakan rencana mendatangkan bencana. Demi mengembangkan benua selatan, ia telah meletakkan modal yang begitu besar. Apa yang sedang ia lakukan? Kalau Kaisar Lang, maksudku, kalau yang ia lihat adalah benua Changlan. Kaisar Lang bukanlah Master Suanyo. Ia telah memberikan begitu banyak, pasti ada harapan sebagai balasannya. Apa yang salah dengan ini? Anda juga dapat melihat bahwa kesadaran dunia tidak mengecualikan saudara Langdi, dan semua orang tidak mengerti artinya. Bahkan jika saudara Langdi ingin menyatukan benua Changlan, tidak ada yang salah dengan itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Jika Taois Langdi dapat mencapai ranah Kaisar Wudi dari 9 revolusi berdasarkan warisan, Master Sekte Tongtian, lalu mengapa tidak membiarkan Taois Langdi memerintah Changlan? Petik 2. Berbicara tentang ini, Kaisar Wu samar-samar bertengkar. Kaisar Jiao Qinwu mengeluarkan batuk ringan, dan suara semua orang berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Namun, ada keheningan selama beberapa detik, mungkin karena saya merasa bahwa sebuah piagam harus didiskusikan, jadi seseorang berbicara lagi. Ahem, kata Yu Wudi. Orang tua itu merasa bahwa meskipun berusaha sebaik mungkin untuk menerima sesama Langdi, dia masih harus berhati-hati. Hentikan, Kaisar Wu membalas, seolah-olah kita hanyalah sepotong besi, dan kita tidak saling menjaga. Siapa yang tidak waspada? Yah, ini benar. Kaisar Wu menggema, kita harus memperlakukan teman-teman Taois Langdi secara setara dan memperlakukannya sebagai salah satu dari kita. Bahkan jika mereka saling waspada, mereka hanyalah saudara yang mengawasi tembok, bukannya memperlakukan teman-teman Taois Langdi sebagai orang luar. Tidak buruk, Kaisar Wu juga setuju, belum lagi istana Kaisar Wu menekan benua Changlan, bahkan jika Taois Langdi benar-benar memiliki tujuan, itu tidak akan mungkin untuk dicapai. Ya, Kaisar Wu terus setuju, hal-hal seperti itu tidak sering terjadi dalam pertempuran di daratan utama. Kurang lebih Kaisar Wu telah mencoba menggunakan pertempuran di daratan utama untuk menumbangkan dunia. Petik 2. Petik 2. Obrolan grup semua Wudi berlanjut. Pada akhirnya, Sulang, Kaisar Wu yang tidak jelas, secara resmi dimasukkan dalam kategori orangnya sendiri. Selain itu, masih banyak Kaisar Wu yang mengelilingi Sulang. Hanya butuh 1 atau 2 hari bagi Sulang dari pertemuan resmi dengan Kaisar Wu hingga mendapatkan kepercayaan semua orang dan memperoleh status sosial seperti itu. Harus kukatakan, pengorbanan Sulang benar-benar terlalu tragis. Pada saat ini, Sulang, yang kembali ke istana peri giok putih, sedang berbicara dengan Chu Xiaobei, Ji Ruxue, dan Murong Xianxian. Urusan hari ini, bagus sekali. Sulang memuji penampilan ketiga putri Chu Xiaobei. Kakak Sulang menyukainya, kami pasti akan melakukannya dengan lebih baik. Ngomong-ngomong, kali ini Suster Murong yang mengoordinasikannya. Aku hanya membunuh tangan, dan adik Ruxue dan Xiaobei telah banyak berkontribusi. Apa gunanya hanya membanggakan, apakah tidak ada imbalan? Petik 2. Petik 2. Ketiga wanita itu tertawa dan tertawa, Ying Yan Yan, sangat bersemangat. Ada hadiah untuk yang melakukannya dengan baik. Sulang tersenyum, kemarilah, Xiaobei, aku akan menanamkan kekuatan aturan untukmu. Hampir sama, Chu Xiaobei mendengus bangga, lalu mendekatkan kepalanya ke wajah Sulang, sepasang mata yang indah berputar-putar di dalam microwave, airnya penuh dan indah. Sulang tersenyum dan menempelkan tangannya ke dahinya yang halus, dan memberi instruksi kepada sistem untuk menanamkan aturan. Segera, 12 aturan yang dipilih Sulang ditanamkan ke dalam tubuh Chu Xiaobei. Masuklah, apakah kamu merasakannya? Sulang tersenyum dan bertanya dengan lembut, rasakan. Sulang, kamu sangat hebat. Merasakan kekuatan lebih dari 10 aturan tiba-tiba terkendali, Chu Xiaobei tersipu karena kegembiraan. Tentu saja itu hebat, Sulang terkekeh, ayo kita kirimkan setiap hari. Dan kamu akan segera dapat mengumpulkan 360 aturan dan menciptakan fondasi yang sempurna untuk seni bela diri. Aku benar-benar menantikannya. Mata Chu Xiaobei kabur, penuh kerinduan akan masa depan. Oke, cepat dan cerna kekuatan aturan yang baru saja kamu dapatkan.
Sulang tersenyum dan menekan Chu Xiaobei di sofa rendah. Chu Xiaobei duduk bersila dan mulai terbiasa dengan kekuatan aturan yang baru diperoleh. Namun, tatapan Sulang jatuh pada Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Ayo, aku akan memeriksa kalian berdua. Sudut mulut Sulang berkedut, dan ada sedikit pesona dalam senyumnya. Wajah Ji Ruxue memerah saat dia melihat ini. Murong Xianxian terkekeh dan tertawa, jelas hal yang serius. Mengapa kamu mengatakannya seolah-olah kamu ingin membuat warna? Haha, Sulang menyeringai, apakah kamu tidak takut aku tidak serius kali ini? Apa yang perlu ditakutkan? Wajah Murong Xianxian juga memerah dan matanya cerah, tetapi dia berani menatap Sulang. Sepertinya benar-benar tidak takut. Sulang tersenyum cemerlang, namun, kamu masih harus mengendalikan kekuatannya terlebih dahulu, jika tidak, pemandangannya tidak akan hancur. Mendengarkan apa yang dikatakan Sulang, wajah kedua wanita itu semuanya merah, dan mereka tidak berani berhubungan seks dengan Sulang lagi berikutnya. Sulang memeriksa tubuh kedua wanita itu dengan serius. Kedua wanita itu jelas sangat serius. Meskipun mereka sesekali pergi berbelanja, mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengendalikan kekuatan mereka. Baru lebih dari sehari sejak pemeriksaan terakhir, dan dia memiliki titik kekuatan lain. Kecepatan ini tidak menyenangkan. Ingatlah bahwa selain melatih pengendalian kekuatan, kamu juga harus melatih kekuatan mental. Aku akan memberimu beberapa ramuan dan ramuan semu yang cocok, kamu mengetuk dengan keras, tahu. Sambil berbicara, Sulang mengeluarkan beberapa pil botol obat dan memasukkannya ke dalam pelukan kedua wanita itu. Gelombang. Kita berdua akan menjadi toples obat. Aku harus minum banyak pil yang sempurna setiap hari. Itu benar-benar masalah untuk kebahagiaan. Petik 2. Petik 2. Kedua wanita itu berbicara sambil tersenyum dan Yan berbicara, dan wajah kecil mereka penuh dengan ekspresi bahagia. Berikutnya, Sulang berbicara dengan kedua wanita itu sebentar, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tidak lama, di sebuah ruangan yang sunyi, Sulang duduk. Dari Zimingzu kembali ke benua selatan, dan membawa semua kaisar bela diri untuk mengunjungi ini dan itu, banyak waktu telah berlalu. Selain itu, kecepatan pelatihan satu kunci telah berlipat ganda. Oleh karena itu, Sulang sekali lagi telah mengumpulkan lebih dari selusin basis kultivasi, dari Yiji Wuxian ke Kaisar Sun. Sudah waktunya untuk membuka dunia batin ginjal. Saya tidak tahu apakah saya akan menjadi pria dengan ginjal terkuat di dunia setelah membuka dunia batin ini. Sambil tersenyum diam-diam, Sulang memberi perintah untuk membuka alam batin keempat. Ding, fungsi batas dalam 10 pihak diaktifkan, dan batas dalam keempat sedang dikembangkan. Saat perintah sistem muncul, semburan rasa sakit yang hebat segera memenuhi seluruh tubuh. Namun, tempat rasa sakit itu datang bukanlah ginjal, tetapi hati. Itu bukan ginjal, sepertinya untuk sementara waktu aku tidak akan bisa menjadi orang terkuat di dunia. Sulang menarik sudut mulutnya, lalu menahan pikirannya agar tidak membuat masalah di dunia batin. Itu sama seperti proses membuka 25 organ dalam. Pertama, ujung ruang yang sempurna muncul dari udara tipis. Kemudian meluas sepenuhnya, dari ujung ruang ke ruang dewa bela diri, lalu ruang orang suci bela diri, akhirnya membentuk dunia batin dewa bela diri yang besar. Ada kilat dan guntur di batas dalam Wuxian, airnya dalam dan panas, dan kekacauan mulai terjadi, dan Sulang harus segera memperbaikinya. Hati sesuai dengan sifat kayu. Dengan kata lain, aku tidak akan bisa mengumpulkan Merkurius untuk sementara waktu, tetapi akan pergi ke Jupiter untuk melihatnya. Aku tidak bisa menahan planet gas raksasa yang besar itu di dunia batinku, apa yang bisa kulakukan? Sulang menyentuh dagunya, mengerutkan kening karena tertekan. Jupiter adalah planet raksasa dengan massa dan volume terbesar di tata surya. Massanya 318 kali lipat dari bintang biru, dan volumenya lebih dari 1.300 kali lipat dari bintang biru. Dan batas dalam Wuxian milik Sulang hanya 10 kali lipat ukuran bintang biru. Ruang ini terlalu kecil dibandingkan dengan Jupiter. Salah, Jupiter adalah planet gas raksasa. Ia terbagi menjadi lapisan luar gas, lapisan tengah cair, dan inti dalam padat. Lapisan luar gas menempati sebagian besar volume. Lalu, aku dapat membuang lapisan luar gas, dan bahkan lapisan tengah cair dapat meninggalkan sebagian darinya, dan secara langsung mengambil sebagian dari lapisan tengah cair dan lapisan dalam padat. Mata Sulang agak cerah.
Sejauh pengetahuannya, inti padat Jupiter berukuran 2 kali lipat bintang biru. Bahkan dengan sebagian lapisan tengah cair, batas dalam wuxian dapat ditampung. Lakukan saja. Sulang segera datang ke kota baru klan Fengling dan datang ke bintang biru melalui celah-celah waktu dan ruang. Dengan sapuan energi mental, pemandangan di bintang biru terlihat, dan tampaknya lebih makmur daripada kemarin. Sulang tersenyum tipis, lalu berbalik dan terbang ke luar angkasa. Jupiter adalah planet kelima di tata surya dari dalam keluar, di belakang Mars, 630 juta kilometer dari bintang biru, atau 1,26 miliar mil. Namun jarak ini tidak ada apa-apanya bagi Sulang. Bahkan di benua Changlan, yang jauh lebih besar dari tata surya, Sulang dapat datang dan pergi. Tidak akan memakan banyak waktu, apalagi 1 miliar mil. Melalui aturan ruang angkasa, Sulang terus melompat di luar angkasa. Tidak lama, sebuah lubang ruang angkasa besar muncul di depannya. Itu adalah lubang ruang angkasa yang tersisa setelah Mars diambil oleh Sulang. Dalam waktu singkat, lubang raksasa ini tidak dapat disembuhkan secara menyeluruh, dan saat ini penyembuhannya baru sekitar 1%, silakan, alam semesta yang agung. Sulang tersenyum kecut, lalu melewati lubang angkasa dan terus terbang maju. Di kejauhan, dalam jangkauan kekuatan spiritual, planet raksasa abu-abu kuning yang besar itu semakin dekat. Namun, Sulang berhenti di tengah jalan, karena sabuk asteroid yang terdiri dari sejumlah besar bintang kecil muncul di depannya. Ini justru karena sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lebih dari 12.000 benda langit kecil telah diberi nama. Menurut perhitungan, seharusnya ada sebanyak 500.000 benda langit kecil di sabuk planet ini. Di mata Sulang, itu adalah meteorit abu-abu hitam besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berputar mengelilingi matahari di ruang angkasa yang gelap gulita, seperti sungai Hengsha dalam mitos. 500.000, sangat banyak. Sulang membuka kekuatan mentalnya dan dengan hati-hati memindai benda-benda langit kecil di sekitarnya. Dia segera menemukan dengan terkejut bahwa benda-benda langit kecil seperti meteorit ini memang merupakan fragmen inti dari alam tak terbatas. Namun, atribut dari pecahan inti ini sangat beragam, termasuk aturan langit dan bumi, seperti 5 elemen, yin, matahari, langit, dan geografi. Begitu banyak benda langit kecil yang semuanya adalah pecahan dari dunia yang tak terbatas. Meskipun, menurut spekulasi, semuanya bertambah, masanya hanya 1/1000 dari bintang biru, tetapi juga 1/10 ukuran bulan. Kualitas ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh bagiku, tetapi dapat diserahkan kepada Chu Xiaobei dan mereka bertiga, sehingga mereka dapat membangunnya menjadi inti alam semesta kehidupan. Sulang menyentuh dagunya dan berpikir, perlahan-lahan menunjukkan senyuman, seolah-olah dia merasakan kenikmatan memelihara lagi. Memutuskan untuk menyerahkan asteroid ini kepada ketiga putri Chu Xiaobei. Sulang langsung membuka saluran luar angkasa, melintasi sabuk asteroid, dan melanjutkan ke Jupiter. Tidak lama, Sulang berdiri di luar angkasa yang jauh dari Jupiter. Jupiter, planet raksasa berwarna abu-abu, kuning, dan putih, berputar perlahan. Dilihat dari luar angkasa, kekuatannya luar biasa. Jupiter, dahulu kala disebut Tai Sui. Dapat dilihat bahwa Jupiter ini terkait dengan rentang hidup, dan akarnya adalah atribut kayu yang melambangkan kehidupan. Namun, jika memang demikian, kamu harus memeriksanya sendiri. Sulang menyipitkan matanya, dan kekuatan mental yang mengerikan mengalir ke Jupiter, menyelimuti semuanya. Tiba-tiba, awan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di bidang penglihatan. Mereka terus-menerus berputar dan menari dengan angin konvektif, warna-warnanya yang penuh warna dan pekat membuatnya tampak seperti lukisan abstrak karya Van Gogh. Segera, gelombang badai yang mengerikan muncul, dan mereka terbungkus dalam beberapa tetesan air cair dan es batu, dan kekuatan mereka sebanding dengan wuxian yang kuat. Pada saat yang sama, seutas aturan kayu juga muncul dalam kekuatan mental Sulang. Namun, aturan kayu ini sangat tipis, dan terdiri dari sejumlah besar aturan yang berasal dari kayu, yang sangat tersebar. Untungnya, aturan-aturan ini tidak terdistorsi seperti yang ada di Heavenly Fallen Heavenly Mode. Mereka hanya sedikit berantakan, dan sifatnya masih normal. Benar saja, itu adalah atribut kayu, ini benar-benar hebat. Saya hanya tidak tahu bahwa Jupiter jelas berwarna seperti itu, dan komposisinya hanya hidrogen dan helium. Mengapa itu kayu? Pertanyaan ini muncul di kepala Sulang. Namun segera,
dia memikirkan sebuah penjelasan. Hidrogen adalah elemen yang sangat aktif dan mengandung energi yang sangat kuat. Bukankah vitalitas adalah energi yang aktif dan kuat? Selain itu, komposisi Jupiter sebenarnya agak mirip dengan matahari, dan fusi hidrogen terjadi di matahari sepanjang waktu, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Hal ini sangat sesuai dengan kayu yang membuat api, dalam teori 5 elemen. Tentu saja, ini agak mengada-ada, dan Sulang hanya mengamati permukaan Jupiter, bukan bagian dalamnya. Ketika kita melihat inti bagian dalam Jupiter, mungkin ada penjelasan yang lebih baik. Saat kekuatan spiritual Sulang terus bertambah dalam, tidak lama kemudian, lautan tak berujung muncul. Ini adalah lautan yang terbuat dari hidrogen cair dan helium cair yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan zat lain di permukaan, sehingga terlihat berwarna-warni. Namun, semakin dalam lautan, semakin transparan dan jernih warna air laut. Yang terjadi selanjutnya adalah aturan kayu yang semakin murni. Ya, lautan cair ini terlalu dalam. Jika kau menginginkan batas pendapatan internal yang tidak dimiliki lautan secara keseluruhan, kau tidak dapat memenuhinya. Sulang sedikit mengernyit, sepertinya kita hanya dapat meninggalkan sebagiannya sesuai dengan rencana semula, dan hanya mengambil inti dalam dan sebagian lautan. Segera, kekuatan spiritual Sulang terus menembus bagian dalam Jupiter. Saat kedalamannya semakin dalam, Sulang menjadi lebih kuat, dan kekuatan mentalnya hampir mustahil untuk digerakkan. Untungnya, Sulang bertahan dan menghabiskan beberapa jam akhirnya melihat inti dalam Jupiter. Ini adalah inti biji super besar berwarna hijau zamrud dengan jalan kayu yang padat di atasnya. Dengan kata lain, ini adalah biji atribut kayu super raksasa dari inti dunia tanpa batas. Mengambil batu secara acak juga merupakan material tingkat kaisar. Berisik, berisik. Apakah ini urat mineral super atribut kayu dari dunia tanpa batas? Dengan cara ini, meskipun penjelasan sebelumnya sedikit masuk akal, itu hanya sedikit. Mata Sulang membelalak, hal terpenting yang benar-benar membuat Jupiter menghasilkan aturan kayu adalah urat besar ini. Sebuah urat mineral, yang jauh lebih besar dari bintang biru, ditempatkan di benua Changlan, dan juga seukuran ras suci. Dari sini dapat dilihat betapa besarnya dunia tanpa batas itu. Sulang tidak dapat menahan rasa rindu lagi. Tetapi, dunia tanpa batas itu masih terlalu jauh. Sulang mengalihkan pandangannya dan terus melihat inti Jupiter. Volumenya hanya sepertiga lebih besar dari bintang biru. Hei, inti Jupiter benar-benar kecil. Itu lebih kecil dari yang diperkirakan orang, dan hanya lebih besar dari bintang biru. Sulang sangat gembira, sehingga rencananya akan terlaksana dengan lancar. Tetapi, tidak mudah untuk meninggalkan volume ke-999 dari 1/1000 Jupiter dan hanya mengambil 1/1000. Ketika Sulang melihat Jupiter tanpa batas ini, dia merasa kepalanya besar. Selanjutnya, Sulang mulai memikirkan sebuah solusi. Saya segera memikirkan cara pertama. Pergi ke bagian dalam Jupiter, atur metode pembentukan untuk membagi Jupiter menjadi 2 bagian, dan singkirkan bagian dalamnya. Namun, kelayakan pendekatan ini sebenarnya tidak tinggi. Meskipun Jupiter adalah planet gas raksasa, tekanan internalnya sangat mengerikan. Tekanan mengerikan semacam ini juga merupakan semacam kekuatan dunia Jupiter, sangat agung dan luas. Bahkan kekuatan mental yang tidak berwujud, dan meresap sulit ditembus. Jika Sulang pergi ke Jupiter dalam tubuhnya, dia akan langsung dibunuh oleh kekuatan dunia yang menakutkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Cara ini terlalu berisiko. Sulang menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun dia memiliki puluhan nyawa, dia tidak ingin merasakan sakitnya diremukkan hidup-hidup. Pikiran Sulang bergerak cepat, dan sejumlah besar pikiran saling bertabrakan, membentuk cahaya terang. Segera, dia memikirkan cara lain. Cara ini jauh lebih layak daripada cara pertama. Gunakan aturan ruang untuk membuka beberapa saluran ruang di dalam Jupiter, seperti memompa air, memompa keluar hidrogen dan helium Jupiter. Cara ini tidak perlu masuk jauh ke dalam Jupiter, tetapi hanya perlu mengatur saluran ruang satu persatu dari luar ke dalam. Satu-satunya kelemahan dari cara ini adalah membutuhkan lebih banyak waktu. Bagaimanapun, Jupiter terlalu besar. Bahkan jika beberapa jalur spasial diatur dan pipa air, yang tak terhitung jumlahnya dipasang, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengekstraksi 999/1000 volume. Tapi ini cara yang paling aman.
Sulang menjilat bibirnya, lalu terbang menuju Jupiter. Semakin dekat dia dengan Jupiter, Sulang merasakan gravitasi yang sangat kuat. Seperti seorang wuxian yang kuat yang dengan putus asa menarikmu ke depan, mencoba menarikmu ke jurang Jupiter. Sulang menahan gaya gravitasi yang semakin kuat dan semakin dekat dengan Jupiter. Aturan luar angkasa, Xian Yuan, seluruh tubuh Sulang terus berjalan, dan kekuatan aturan luar angkasa yang kuat dimobilisasi, menarik keluar aturan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari kekosongan di sekitarnya. Garis ritme spasial ini membentuk saluran besar di lapisan gas Jupiter. Koordinat yang mengarah ke lintasan tersebut adalah sabuk asteroid yang dilaluinya. Sebagai komponen Jupiter, ia juga setara dengan fragmen inti alam tak terbatas, jadi tentu saja Sulang tidak akan menyia-nyiakannya. Pada saat ini, pertama-tama ekstrak bagian komponen Jupiter ini dan letakkan di berbagai tempat di sabuk asteroid. Segera, mereka akan ditangkap oleh benda-benda angkasa kecil itu dan menempel di permukaan. Ketika ketiga putri Chu Xiaobei membuka alam batin Wuxian, mereka dapat dibawa ke sana. Asteroid-asteroid ini dikumpulkan dengan bahan-bahan Jupiter. Pada saat ini, saluran ruang angkasa pertama yang dipadatkan oleh Sulang telah mulai melahap hidrogen dan helium yang tak berujung di Jupiter. Saya melihat bahwa saluran ruang angkasa itu seperti lubang hitam besar, dan bahan-bahan Jupiter di sekitarnya mengalir masuk dengan panik, membentuk pusaran besar. Jika Anda melihat dari luar angkasa, Anda dapat melihat titik cahaya yang berputar-putar muncul di permukaan Jupiter. Bersamaan dengan itu, di sabuk asteroid, saluran ruang angkasa juga muncul di suatu tempat, dan sejumlah besar komponen Jupiter menyembur keluar dan memenuhi mana-mana. Kecuali benda-benda langit kecil di sekitarnya juga memiliki gaya gravitasi tertentu, semuanya dapat ditangkap. Pada kecepatan yang mengerikan ini, mereka akan terus maju dalam ruang hampa tanpa perlawanan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun, di bawah pengaturan Sulang, mereka tidak dapat melarikan diri. Benda-benda langit kecil seperti jaring, menangkap banyak komponen Jupiter, dan kemudian pergi. Tetapi sejumlah besar benda langit kecil baru terbang lagi, terus menangkap komposisi Jupiter yang memancar. Meskipun masih banyak tumpahan, itu hanya bisa terjadi. Sulang menggelengkan kepalanya dan terus mengatur saluran ruang angkasa di Jupiter. 10, 100. Pada akhirnya, Sulang berturut-turut mengatur 1000 saluran ruang angkasa. 1000 saluran ruang angkasa menutupi permukaan Jupiter. Itu seperti menusuk sejumlah besar lubang kecil di balon besar, dan bahan-bahan di dalamnya terus-menerus dilepaskan. Sayangnya, 1000 saluran ruang angkasa benar-benar terlalu sedikit untuk Jupiter. Bukannya aku tidak ingin mengatur lebih banyak, sungguh mustahil untuk terus mengatur. Dia tidak benar-benar tak terkalahkan. Dia telah mengatur 1000 saluran ruang angkasa yang besar dan mempertahankannya dalam kekuatan dunia yang sangat tidak normal, yang telah mencapai batas pribadinya. Tetapi, batas pribadinya telah tercapai. Namun, Sulang masih memiliki fungsi sistem yang tidak berguna. Cloning pengiriman. Hati Sulang tergerak, dan semua klon muncul di depannya, kecuali inkarnasi klon yang sedang sibuk dengan berbagai hal. Sebanyak 62 klon dan avatar klon, melayang di angkasa, memancarkan atmosfer tingkat Wudi yang kuat. Klon-klon ini baru saja mendingin dan mengembun, sehingga mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang lingkungan sekitar. Pada saat ini, mereka terus-menerus melihat sekeliling, Dengarkan, ekspresi Sulang terbanting, beri aku saluran angkasa dan kuras planet ini. Ya, para avatar mengangguk satu demi satu, lalu pergi untuk mengatur saluran angkasa. Tidak lama, masing-masing dari 62 avatar mengatur 1000 saluran spasial. Jumlah total saluran angkasa telah mencapai 63.000. Luas permukaan Jupiter sekitar 61,4 miliar kilometer persegi. Ketika dibagi, setiap saluran angkasa hanya perlu bertanggung jawab atas area seluas 1000 km secara vertikal dan horizontal, yang dapat dikatakan sangat kecil. Tentu saja, Jupiter terlalu besar, bahkan jika mendapat lebih banyak lubang, akan membutuhkan banyak waktu untuk meluangkan waktu. Kalau begitu, Sulang hanya duduk bersila, sambil menjaga saluran ruang angkasa, sambil menangani urusannya sendiri. Dia mengeluarkan kuali kelas peri dan mulai menyempurnakan bagian-bagian senjata superhumanoid. Dalam sekejap, periode waktu lain berlalu. Tiba-tiba, perintah sistem datang satu demi satu. Ding! Teknik pengumpulan dan pemisahan jiwa,
telah mencapai level dasar. Ding, Eternal World Classic, telah mencapai level dasar. Ding, petik 2 petik 2. 7 perintah sistem berturut-turut berbunyi satu demi satu. Ternyata 7 latihan tingkat kaisar yang ditempatkan Sulang sebelumnya semuanya telah dipraktikkan. Aduh, mata Sulang berbinar, lalu dia menahan napas dan menerima informasi telinga dari 7 latihan tersebut. Banyak informasi tercetak pada jiwa dan tubuh Sulang, memungkinkannya untuk menguasai 7 teknik tingkat kaisar dalam sekejap. Pada saat yang sama, 2 arus hangat yang agung muncul dari udara tipis, menyatu dengan daging, tulang, dan anggota tubuh Sulang. Kedua arus hangat ini berasal dari energi 2 latihan pembentukan tubuh, 9 putaran Kaisar Jue yang mendalam, dan Zenyu Kaisar Jing, ini adalah energi untuk melatih teknik tingkat kaisar ke tingkat dasar. Dalam nutrisi energi yang sangat besar, tubuh Sulang tampaknya telah ditempa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berkali-kali dalam sekejap. Atribut 4 dimensinya langsung meroket. Dan Sulang tahu bahwa ini masih dibatasi oleh alam kultivasinya, dan dia tidak dapat mengeluarkan semua efek dari teknik tersebut. Jika tidak, 2 teknik tingkat Wudi yang telah mencapai tingkat dasar sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh lagi. Kecuali untuk 2 teknik tersebut. Teknik lainnya juga memberi Sulang peningkatan yang mengerikan. Baik Soul Gathering and Splitting Jue, maupun Emperor Heart Reincarnation, keduanya adalah teknik spiritual. Meskipun dia tidak dapat membuat kekuatan mental Sulang melambung untuk sementara waktu, dia telah menguasai metode penguatan yang sangat kuat. Hanya dalam beberapa saat, Sulang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya ke titik di mana tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya. Eternal Realm Classic secara langsung memajukan aturan spasial Sulang, hanya selapis tipis dari Condensed Space Avenue. Selain itu, catatan Kaisar Yin Surgawi Liang Yi, membawa kendali Sulang atas Suzi Dao ke ranah kondensasi Dao. Akhirnya, Kaisar Jing 10.000 alam mingguang, memungkinkan Sulang memahami aturan cahaya dan aturan radiasi, hingga batas maksimal. Saat ini, perhatian terbesar Sulang adalah mingguang di Jing. Latihan Dao ganda ini memiliki bentuk positif dan negatif. Latihan tersebut dicatat sebagai Mingguang Wanji dan Jurang Setan. Dengan menggunakan bentuk 10.000 alam mingguang, Anda dapat menambahkan keadaan positif ke sekutu Anda, dan keberanian, kekuatan, pemulihan, del. Anda dapat berlipat ganda, dan itu juga dapat bertindak pada musuh, sehingga musuh juga akan segar kembali. Namun musuh itu sangat tenang, tetapi dia diam-diam mengerahkan kemampuan, hipnosis dan asimilasi yang mengerikan. Biarkan musuh melahirkan rasa hormat dengan sukarela, lalu tunduk padanya, menyerah tanpa perlawanan, dan serang balik. Ini sangat kuat. Dalam pandangan Sulang, ini sangat mirip dengan tanah Buddha cerah milik Buddha yang legendaris. Selama 10.000 alam mingguang dihidupkan, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan menjadi tanah suci, tanah Buddha. Setiap makhluk bijak dengan iman yang lemah akan menjadi orang percaya. Dan ini, dalam sistem dupa, memiliki efek yang sangat mengerikan, yang dapat dengan cepat mendapatkan banyak orang percaya, tanpa mengetahui. Berapa banyak proses, mengetuk dan menculik. Dari sudut pandang ini, trik ini, membuat orang-orang sendiri semakin banyak musuh, beranikah Anda mengatakan itu tidak kuat? Selain itu, dunia mingguang, memiliki efek memicu, mutasi jinak, yang memungkinkan spesies bermutasi dan berevolusi ke arah terbaik. Ini sedikit mirip dengan penunjuk yang legendaris. Bagi Sulang, efek 10.000 alam mingguang ini juga sangat penting. Karena rencana pencipta, Sulang melibatkan penciptaan makhluk dari tingkat genetik. Maka fungsi mendorong mutasi jinak ini sama saja dengan meningkatkan kecepatan perencanaan. Singkatnya, ini adalah 3 cara utama dari bentuk 10.000 alam mingguang. Mari kita bahas tentang bentuk jurang setan. Juga disebutkan sebelumnya, jurang setan adalah bentuk negatif yang mengerikan. Setelah dilemparkan, Kastor akan menjadi kejam dan terdistorsi, baik dalam penampilan maupun hati, dan menjadi monster jelek yang lengkap. Namun, fisik Kastor akan sangat ditingkatkan. Kemudian Kastor akan menguasai api radiasi, dengan efek penetrasi Dharma terhadap langit. Jika musuh dibakar oleh api radiasi, jika dia tidak dapat menahannya, dia akan menderita trauma fisik dan mental.
Saat berubah menjadi monster jelek dan menderita penderitaan tanpa akhir, kekuatan tempurnya akan turun drastis. Singkatnya, itu untuk memaksakan keadaan negatif pada musuh, mengurangi pertahanan, memperlambat, mengurangi serangan dan mengurangi darah. Omong-omong, menyiksanya dengan keras, biarkan pihak lain tahu mengapa bunganya begitu merah. Dan ini juga mengingatkan Su Lang pada Buddha pembunuh yang legendaris. Seperti Bodhisattva Sitigarbha, Buddha pembunuh mengendalikan api tak terlihat, api radiasi. Tarik musuh yang paling berdosa ke neraka, bakar dengan karma, buat dia dihukum selamanya, dan bersihkan dosa-dosanya. Saat itu, Su Lang juga membayangkan keberadaan Buddha di dunia tanpa batas. Dan kali ini, wow, sekelompok api karma tak terlihat muncul di tangan Su Lang, jelas tanpa suhu apapun, tetapi memancarkan napas yang menyeramkan. Apakah alam tanpa batas benar-benar memiliki dewa dan Buddha dalam mitologi Tiongkok? Su Lang memegang api karma dan menatap alam semesta yang dalam dengan tatapan yang dalam, memperlihatkan harapan yang kuat. Pada saat ini, karena efek samping dari Devil Fallen Abyss yang sedang berlangsung mulai terlihat, Su Lang merasa sedikit marah di dalam hatinya, dan tubuhnya mulai memanas.